Good day, everyone. So today I will try to share a little bit about how to be a VPE. Jadi hari ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya pernah menjadi seorang VPE. Let me share my screen first. Mungkin pertama-tama kita kembali ke pertanyaan untuk diri kita sendiri dulu. Why do you choose to be a VPE on the first place? Mungkin beberapa dari kita memang punya passion lebih di bidang edukasi, seperti yang saya alami dulu. Pada saat ditanya, mau jadi exco nggak? Gitu. Terus saya tuh memang orangnya passionate terhadap bidang edukasi. Jadi saya volunteer untuk menjadi VPE. Without I really know sebenarnya VPE itu apa dan harus ngapain aja gitu ya. And some of you mungkin ya saya jadi VPE karena disuruh jadi VPE gitu. Or maybe some of you memang sudah dipersiapkan untuk menjadi VPE. Mengenai mempersiapkan seseorang menjadi VPE, ini akan kita bahas juga nanti. Sebelum kita ke tugas-tugasnya VPE, how about kita lihat dulu, dengan menjadi VPE kita tuh dapat apa sih? Karena di Toastmasters, kan kita semua volunteer, kita nggak dibayar juga gitu. Mau do role yang paling gampang atau role yang paling susah, kita sama-sama nggak dibayar gitu. Terus apa sih yang kita dapat sebenarnya kan? Kalau dari pengalaman saya, nggak cuma di Toastmasters lah, di tempat pekerjaan, di organisasi lain, atau bahkan waktu kita sekolah dulu atau di kuliah dulu. Semakin kita mau melakukan banyak hal gitu, melebihi apa yang ditargetkan oleh orang-orang yang menjadi superior kita, itu biasanya kita juga dapat lebih banyak loh, ya nggak sih? Kalau dulu misalnya kita kuliah, cuman belajar, terus pulang, ya kita lulus gitu. Tapi kalau kita belajar, terus kita mau aktif di organisasi, kita mau aktif di setiap event di kampus gitu. Pada saat kita lulus, kita nggak cuma dapat ijazah, tapi kita juga dapat banyak pengalaman dan banyak skills. Demikian juga halnya di Toastmasters. Honestly speaking, being a VPE itu termasuk role yang cukup besar. VPE adalah first line yang menggantikan presiden, klub presiden pada saat klub presiden ini tidak bisa hadir. Ya, jadi VP number one. Sehingga beban tugasnya juga mungkin lebih challenging dibanding VP-VP yang lain. Every role has their own challenge pasti. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya secara subjektif ya gitu. Saya ngerasa jadi VPE itu memang takes more time, more energy, dan juga lebih banyak menantang pikiran kita gitu. Untuk membentuk suatu meeting yang menyenangkan, berkualitas, bawa manfaat buat orang-orang. Dan kalau kita bisa melakukan itu, kalau kita cukup tough dan cukup resilient gitu ya untuk menjalani semua itu, in the end, tanpa kita sadari, leadership skills kita itu sangat terbentuk loh. Ya, demikian juga halnya dengan manajemen skill. Why? Karena kita harus dealing with a lot of people, terutama speakers, role takers, karena kan setiap kali kita mempersiapkan meeting itu banyak ya orang yang akan terlibat. Sehingga kemampuan leadership kita terhadap orang-orang ini akan terasah. Bahkan kadang-kadang kita mengundang role takers yang level dan seniority-nya di Toastmasters itu lebih tinggi dari kita kan. Di situ juga akhirnya persuasive skills kita jadi terasah. Bagaimana sih kita bisa melit orang-orang yang tidak hanya tanda kutip di bawah kita, tapi juga posisinya di atas kita gitu. Dan mereka tidak merasa digurui, mereka tidak merasa kalau kita tuh bosi. Tapi mereka semua merasa senang di-lead sama kita. Dan kita bisa memanage semua itu. Manajemen skills yang saya rasakan juga memanage waktu di Toastmasters dan di luar Toastmasters. Karena seperti yang saya bilang, menjadi VPE ini memang membutuhkan waktu dan energi yang sedikit lebih dibanding dengan role excos yang lain. Ya, but you will get a lot if you are now a VPE. At the end of this term, you will get a lot. I promise you. Duh, Bu Ana ngomong banyak banget tugasnya VPE apa aja sih? Here you go.
Satu key point adalah every meeting is a performance. Jadi, pada saat kita mau mulai meeting, itu kita harus mempersiapkan semuanya. Jangan sampai udah pada saat meetingnya baru gerobak-gerubuk nyiapin ini itu, nanyain ini itu gitu. Bu Rona juga sering ngomong ya, kita tuh kayak mau nonton sandiwara atau mungkin nonton teater gitu kalau yang sering nonton teater. Penonton sih nggak tahu apa-apa kan, taunya mereka keren ya gitu. Mungkin show hanya 1 jam, 2 jam, kita enjoy. Kita nggak tahu tuh di balik 1-2 jam itu mereka effortnya mungkin udah 6 bulan sebelumnya, latihan, terus mungkin ada yang pakai cedera segala gitu ya, perjuangan segala, kita nggak tahu. Demikian juga dengan meeting di Toastmasters. Kita nggak sampai cedera sih, but at least ada persiapan yang perlu dilakukan dan itu tidak bisa disiapkan hanya dalam beberapa jam sebelum performance kita. Ya, karena bukan impromptu meetings nih gitu. Di klub saya, biasanya kita itu prepare paling telat tuh seminggu, tapi biasanya saya lakukan 2 minggu sebelum. Jadi 2 minggu sebelum itu saya udah menyiapkan meeting bukan untuk yang berikutnya, tapi untuk yang 2 minggu berikutnya. Karena untuk minggu berikutnya itu udah full semuanya, speakernya, role takersnya gitu. Ya, dan biasanya juga kalau saya bertanya, Toastmaster Jeff, kamu bisa nggak bantu jadi Tom gitu untuk meeting kita yang berikutnya? Oh, saya nggak bisa. I won't stop there. Saya akan nanya, oh jadi kapan kamu punya waktu di hari Rabu malam misalnya? Aduh, saya penuh banget bulan ini, mungkin bulan depan lah, minggu kedua saya baru bisa. Oke, I keep your words. Saya akan langsung catat. Tanggal sekian dia bersedia menjadi Tom. Dan seminggu sebelumnya saya akan ingatkan lagi. Masukkan dia ke dalam WhatsApp group kami, kemudian beberapa hari sebelum harus diingatkan lagi. Baik di grup maupun personal chat. Kalau di grup orang-orang yang tidak pernah merespon di grup, means maybe they never read the group chat. Jadi kita harus chat mereka secara pribadi lagi. Karena kalau kita booking mereka jauh hari, mungkin mereka lupa. Dan jangan ingetin di hari H gitu. Karena mungkin mereka lupa dan mereka udah double appointment. Tapi kalau kita sudah bisa ingatkan mereka 1 hari, 2 hari sebelumnya, dan kita bilang, you promise me 1 month before gitu. Jadi kita udah booking duluan loh gitu. You have to prioritize me. Kecuali memang ada hal-hal yang tidak bisa disingkirkan ya gitu. Oke, kita balik nih ke role and responsibilities of PPE. Ada 3 hal besar ya. Dalam club meeting, di luar meeting, dan juga tanggung jawab kita sebagai part of Excos. Nah, dalam club meeting, itu pastinya kita mempersiapkan regular meeting. Tadi ya, mempersiapkan temanya apa, kemudian word of the day bisa disiapkan sama VPE atau disiapkan sama grammarian, it's your choice. Tapi dalam pengalaman saya, lebih menyenangkan kalau kita yang siapin. Why? Kalau saya biasa menyiapkan tema dan word of the day itu 3 bulan ke depan. Sehingga VPPR bisa bikin poster juga 3 bulan ke depan. Kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan, kita bisa bikin poster baru dan poster yang sudah jadi digeser tanggal. Tapi semua sudah siap gitu, tidak terburu-buru. Hal yang kedua adalah kalau kita menyerahkan penentuan word of the day pada grammarian itu, kadang-kadang begitu sudah mau mulai meeting, grammariannya bilang, oh I cancel. Sorry, saya tidak bisa. Terus kita panik. Agendanya juga belum ada word of the day-nya mungkin. Jadi semua itu serba in a rush gitu. And I am someone who don't like to work in a rush gitu. Saya tuh suka bekerja itu semuanya well prepared. Jadi nggak tegang gitu ya. Nanti hormon stres saya bisa naik gitu. Yang kedua, kita juga mempersiapkan special meeting. Kalau kita setiap minggu regular meeting, terus sometimes jadi bosen juga kan ya gitu buat members. Ah, saya datang juga gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Jadi kalau bisa setiap bulan ada hal yang berbeda. Special meeting itu bisa apa aja. Education bisa ya, jadi supaya enrich the members knowledge gitu. Nggak cuma belajar dari satu sama lain, tapi kita juga menambah ilmu dari orang yang di luar sana. Topiknya silahkan didiskusikan. Bisa juga joint meeting gitu. Bisa dengan 2 klub atau bahkan kami pernah coba itu 3 klub. Ya, hari dan jamnya silahkan dirundingkan antar 3 klub tersebut.
menyenangkannya dari join meeting ini adalah role takers-nya kan bagi-bagi tuh. Kalau join 3 klub apalagi ya gitu, bagi 3 tuh role takers-nya. Kemudian speaker sama evaluator biasanya saya cross kalau speaker dari klub saya, evaluator dari klub tangga tuh nanti ditukar-tukar. Again, kita juga jadi dapat perspektif dari orang di luar sana. Karena tidak semua juga member kita suka clubbing ke klub-klub lain kan ya gitu. Kalau kita tidak bisa memaksa mereka untuk keluar klub, yuk sekali-sekali kita datangkan orang luar klub ke dalam klub kita gitu. Hal lain yang bisa dilakukan apa? Misalnya mau ada special event like celebration apa gitu. Hari raya kah, pesta kostum kah gitu. Hal lain lagi adalah kalau kita punya members yang mau speech banyak banget nih. Regular kan 2 atau 3. Tapi minggu ini ada 5 yang minta. Ya udah kita bikin speakathon aja. Jadi semuanya tuh prepared speech gitu. Nggak ada table topiknya. Bisa ya gitu. Itu juga termasuk special meeting. Sebaliknya, aduh kok membernya nggak ada yang mau speech nih gitu. Sampai kita todong-todong speaker dari luar gitu. Daripada kita capek nodongin orang dari luar, sesekali, aku nggak rekomen ini jadi setiap kali ya gitu. Ini tuh kayak semacam strategi aja. Pada saat kita nggak ada speaker, bikin table topic nights atau table topic day, apapun istilahnya silahkan gitu. Jadi nggak ada prepared speech, table topic aja seharian. Dan biasanya orang suka loh, malah banyak guest gitu. Karena apa? Lebih banyak orang yang bisa participate to speak kan pada saat table topic nights itu. Bahkan beberapa member pernah bikin table topic marathon 12 hours, 12 hours table topic aja isinya gitu. Itu bisa dikerjakan. Dan bisa juga dijadikan sebagai project untuk member-member yang berkenan gitu. Jadi tidak sia-sia ya, sekali kerja dapat 2 hal. Nah, yang berikutnya adalah role takers. Tadi ya, saya juga biasanya role takers kalau bisa jangan mepet-mepet, nodongin orang tuh 2 minggu sebelumnya. Ya, kadang-kadang udah nodongin 2 minggu sebelumnya pun ada beberapa posisi yang beberapa hari sebelumnya pun masih kosong. Tapi at least kita tidak terlalu terkejar-kejar kalau kita mempersiapkannya lebih early. Dan untuk role takers memang pertama biasanya saya mengutamakan members. Karena dengan kita melakukan roles juga kan kita latihan bicara ya. Jadi kasih kesempatan untuk members berlatih. They may not be perfect, tapi give them a chance. Karena by practicing, kita improving. Itu kan metode learningnya di Toastmasters kan. Bukan kita ngedengerin orang terus kita jadi bisa, tapi by practicing gitu. Kalau member-member yang tidak berani mencoba, again, SPPE, you will mengasah your persuasive skills. So, try to persuade them to try. Saya banyak member-member yang tidak berani bahkan untuk speech. Terlalu takut. Tapi pada saat di-persuade, dia berani untuk menjadi Toastmasters of the Day. Karena ada script. Semua roles kita ada script, don't worry. Semua member pasti bisa melakukan role gitu. Jadi itu kuncinya supaya mereka berani mencoba. Walaupun nanti kalau sudah biasa kan script udah nggak perlu ya, udah dilepas gitu. Bisa banyak improvements and so on. Tapi untuk member-member baru, persuade them to do roles pakai script. Kalau dari member udah nggak ada, barulah kita mengundang yang dari luar. Kecuali juga untuk evaluator, di klub-klub baru, sometimes semuanya baru mengerjakan level 1, of course, evaluator harus ngambil dari luar. Tapi begitu nanti members-members sudah mulai completing level 1, level 2, persuade lagi members untuk bisa menjadi evaluator. Karena itu learning-nya udah next level tuh. Kalau speech kita belajar public speaking, kalau jadi evaluator kita belajar tidak hanya public speaking, tapi juga daya analisa itu diasah. Ya. Kemudian tugas yang lain adalah assist members in their pathway. Nah, ini juga lumayan harus bikin sistem ya pinter-pinter. Saya dapat masukan bagus dari Toastmaster Debbie bahwa dia mau bikin table yang berisi semua nama member dan progres mereka tuh udah sampai level mana gitu. Ini memang pasti butuh time dan effort sih untuk tracking, apalagi kalau membernya banyak ya. 20 member aja kan udah lumayan tuh di Lensel 1. Tapi dengan itu kita bisa track untuk member-member yang kayak ini udah lama banget nih nggak deliver speech. Coba kita persuade. Karena kalau udah kelamaan nggak engage, hilang nanti membernya. Biasanya saya suka gilir. Setiap member speech 2 atau paling lama 3 minggu sekali. Di sela-selanya itu
Mereka saya kasih roles ya. Jadi misalnya si A minggu ini speech, minggu depan role, minggu depannya oke lah dia free dulu. Minggu depannya speech, minggu depannya role, terus dia free dulu. Karena kalau orang nggak dikasih free juga lama-lama mungkin jadi kayak burnout gitu ya. Tapi untuk member-member yang kelihatannya mereka semangat sekali, jangankan di klub kita, seminggu aja dia bisa ambil role 5 kali di klub-klub lain gitu. Itu nggak apa-apa. Biasanya sih nggak usah ditawarin juga mereka akan volunteer. Senang banget kalau punya banyak member yang kayak gitu. Ya, jadi remember to track your members. Terutama juga untuk member-member baru, make sure mereka udah ambil pathway. Ada beberapa member baru yang belum paham bahkan itu. Mereka mau ngambil pathway apa, mereka mau pathway yang gimana, dan itu akan kita bahas di part kedua nanti ya, outside the meetings. Kemudian jangan lupa recognize achievement. Sekecil apapun achievement. Misalnya dia hari ini menang best prepared speech atau best evaluators. Koordinasi dengan VPPR supaya kasih posting di sosial media atau pokoknya any recognition lah buat mereka gitu. Karena itu kan suatu hal yang lebih dibanding yang lain gitu. Jadi patut dirayakan, patut direcognize. Apalagi kalau dia sudah berhasil level 1 selesai atau achieve DTM, lebih besar lagi kan tuh, atau menang kontes gitu. Wah, itu harus. Karena recognition itu ya tidak hanya untuk menghargai mereka, tapi juga menjadi cambuk untuk member lain. Biasanya, oh, aku juga jadi pengen ya kayak gitu. Udah bisa ya. Kalau member yang cuek-cuek ya nggak apa-apa. Tapi biasanya beberapa member lain akan terpancing gitu. Jadi lebih hidup supaya mereka juga ingin berlomba-lomba meng-achieve walaupun hal yang kecil-kecil aja. The last one is preparing the agenda. Agenda ini juga kalau sering ganti-ganti role takersnya, tiba-tiba sih ini udah bilang bisa jadi nggak bisa. Tiba-tiba dia ada apa, ada ini, ada itu gitu ya. Apalagi mepet-mepet, itu lumayan sih. Jadi, saya juga mau mengingatkan SVPI nggak harus bekerja sendirian. Ya. Jadi kita ini kan organisasi, organisasi dan kita belajar networking. Kita belajar bekerja sama gitu, as a team. Kalau saya, biasanya untuk agenda, saya minta bantu sekretaris untuk bantu. Saya ingatkan ya, agenda bukan pekerjaan sekretaris, tapi saya minta bantu sekretaris gitu. Kemudian gimana caranya kalau ada perubahan sekretaris bisa tahu. Nanti kita bahas juga ya di bagian sharing-sharing folders gitu. Jadi biasanya kami punya suatu media, baik Google Sheet atau Excel yang bisa di-share, whatever you have, yang bisa diakses oleh semua exco sehingga ada perubahan apapun tanpa dikasih tahu bisa lihat. Jadi kita tinggal notif aja. Sekretari, sorry ya ada perubahan lagi nih, Tomnya ternyata sakit, jadi diganti sama ini gitu. Nanti dia bisa ganti di agenda. Atau sekretarisnya ternyata di notif, dianya tidak merespon. Yaudah kita ganti sendiri juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya kita tidak bekerja sendirian. Atau tidak melanggar aturan loh kalau VP itu punya asisten. Boleh punya 1 atau 2 asisten. Misalnya ada member, prospek nih, kayaknya orangnya rajin dan kayaknya bisa bantu. Boleh juga dia ajak untuk membantu. Note, asisten yang membantu tidak dapat kredit apa-apa. Mereka hanya dapat pengalaman dan pembelajaran ya gitu. Jadi jangan over promising, jangan menjanjikan nanti kamu bisa dapet TTM loh, kamu nanti bisa dapet apa loh, kamu bisa jadi area director loh gitu. Enggak ya, mereka cuma membantu kita dan membantu itu tidak berarti mengerjakan semuanya, hanya membantu ya gitu, ingat-ingat. Nah itu mengenai club meetings, baru club meeting saja udah lumayan banyak kan. Sekarang di luar meetingnya kita ngapain? Yang pertama, new members orientation. Mungkin ingat waktu pertama kali kita masuk Toastmasters, buka webnya, kita udah bingung, udah kesasar ke sana kemari. Aduh, mau nyari evaluation form di mana sih gitu kan ya, nggak tahu. Boro-boro bisa menentukan pathway dan bahkan nggak tahu pathway itu apa sih. Jadi untuk member yang sudah bergabung, kita bisa promosi bagus banget nih sampai orang-orang itu tertarik untuk join dengan klub kita. Udah masuk dicuekin. Kasian kan gitu. Mereka udah bayar loh. Emang bayarnya bukan bayar kita sih. Tapi kita juga menghargai gitu. Mereka udah bayar, mereka punya niat untuk invest
waktu juga mereka dan energi mereka di sini. Jadi mohon delete kalau untuk new members ya. Ada yang namanya onboarding. Onboarding bisa dilakukan oleh VPI, atau kalau VPI-nya nggak bisa berkoordinasi lah dengan siapa yang bisa memberikan onboarding ini. Jadi onboarding ini isinya adalah orientasi mengenai Toastmasters gitu. Ya, mengenai pathway itu apa, bantulah mereka pilih pathway, kemudian bantu mereka untuk paham bagaimana membuka project-projectnya gitu ya. Dan mungkin bisa berikan sedikit tips-tips gitu, tidak usah terlalu panjang. Kalau meeting atau orientasi terlalu panjang, waduh membernya langsung mabok ya gitu. Kayaknya nggak masuk semuanya, malah jadi menguap semua kalau terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah members mentoring. Jadi setelah onboarding dilanjutkan dengan mentoring. Karena itu materi onboarding di limiting gitu. Jangan terlalu melebar kemana-mana dan terlalu lama. Biarkan nanti mentoring. Tugas VPI adalah menentukan mentors. Yang bisa menjadi mentor siapa? Biasanya yang sudah selesai level 2. Karena mereka sudah lebih paham dengan teknik-teknik untuk mengerjakan project. Dan mentor setelah ngerti bisa nanya juga sama yang mungkin sudah menyelesaikan beberapa pathway. Jadi lebih kebayang project ini tuh maksudnya apa sih gitu ya. Saya waktu awal juga bingung. Masuk level 3, ini maksudnya gimana sih gitu. Udah baca tapi masih nggak ngerti. Bisa nanya sama yang sudah pernah melewati project-project tersebut. Gitu. Jadi kalau yang onboarding bisa rame-rame, tapi kalau member mentoring ini one by one. Member yang baru mohon dibimbing dengan seorang mentor sampai dia selesai level 1. Makanya saya juga selalu nagih untuk speech setiap 2 atau 3 minggu, supaya cepat beres nih level 1-nya. Beres level 1, mentornya bisa ambil member baru lagi, gitu. Karena kalau satu mentor memegang beberapa menti terlalu banyak, kadang-kadang nggak kepegang juga. Jadi cepet-cepet lah beresin. Tapi jangan cepet-cepet jadi nggak berkualitas juga ya, gitu. Untuk di Division B, ya luckily kita juga punya event onboarding. Jadi seandainya memang VPI-nya belum terlalu pede atau tidak punya waktu untuk onboarding, at least undang member-membernya, baik yang baru ataupun sudah lama sebenarnya, tapi dia tidak terlalu familiar dengan Toastmasters dan website dan project, etc. gitu. Boleh diundang lagi untuk datang ke onboarding yang diadakan oleh Division B. Nanti bisa koordinasi di grup WhatsApp, pasti ada tuh infonya kapan kita akan melakukan onboarding. Ya, gitu. Jadi setelah onboarding dan dengan mentoring, untuk mentoring saya mau ingatkan, ada 2 tipe mentoring. Kalau sudah selesai level 2, completed level 2, kita membuka level 3, nanti tiba-tiba di dashboard kita itu muncul pathway baru namanya pathway mentoring. Ini beda dengan one-on-one mentoring tadi. Kalau one-on-one mentoring tadi itu peran di club ya, tidak tertulis di website dan di pathway kita. Tapi yang pathway mentoring ini nanti melekat ke kita. Isinya adalah 2, speech sebelum mentoring dan speech setelah mentoring. Jadi kita activate pathway-nya, kita buka, nanti isinya gini. Yang pertama, pilih 1 member untuk di-mentor selama 6 bulan. Ya, jadi kalau yang pathway mentoring itu 6 bulan, kalau yang one-on-one mentoring di club itu sampai selesai level 1. Itu beda ya. Nah, setelah kita pilih 1 menti selama 6 bulan, sebelum mulai mentoring kita deliver speech, kita mentoring 6 bulan, ada banyak sekali form yang bisa diisi dan dikerjakan dan didiskusikan bersama antara mentor dan menti. Setelah selesai 6 bulan, kita speech lagi, yang kedua. Selesai pathway mentoring. Itu untuk benefit kita sendiri. Tapi untuk benefit club, one-on-one mentoring untuk member baru. Mau dijadiin 1, silahkan. Waktu itu saya melakukan itu. Jadi pada saat saya one-on-one mentoring, sekalian saya mengerjakan pathway mentoring saya. Ya, again, di Toastmasters, kalau bisa satu kegiatan untuk 2 hal itu selama tidak melanggar aturan, why not ya? Menghemat waktu kita juga. Yang ketiga, pada saat kita tidak meeting, kita approving level completion. Member sudah selesai, complete level 1, complete level 2, dan seterusnya. Mereka sudah submit tugas kita ya untuk level completion.
Kita tidak sempat, bisa dibantu oleh sekretari dan juga klub presiden. Jadi siapa yang ngeh duluan, silakan level completion. Jangan lupa level completion itu ada yang complete untuk si member, ada juga complete claim credit untuk klub kita. Itu saya punya video yang lain untuk itu. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab kita sebagai klub exco. Tadi kan masih seputar-putar member dan meeting gitu ya. Nah, sekarang tanggung jawab kita sebagai exco apa gitu. Namanya juga Vice President of Education. Jadi pasti kita punya tanggung jawab untuk program edukasi di klub kita. Biasanya kan ada tuh meeting exco setiap 3 bulan atau 4 bulan, mungkin tergantung presidennya. Di situ kita akan presentasikan rencana edukasi klub kita seperti apa. Oh, saya mau bikin joint meeting setiap 2 bulan dan education setiap 2 bulan. Diselang-seling biar nggak bosan. Boleh. Ya, nanti silakan didiskusikan di antara exco. Kemudian yang kedua adalah preparing contest. This is a big event, jangan sampai terlalu mepet nyiapinnya. Kalau untuk klub biasanya di bulan Januari. Jadi sekarang bulan Agustus, masih ada 5 bulan ya. 5 bulan kurang lah gitu, karena kan Januarinya bisa di awal, bisa di tengah. Choose your date. Rapatkan dengan exco, pilih tanggal. Biasanya tanggal itu bisa alternatif. Yang saya lakukan, saya akan memilih 2 hari, either Sabtu atau Minggu biasanya tuh, atau hari meeting, jadi bisa 3, kirim voting ke members. Jadi menurut members, mana yang mereka lebih available gitu. Kalau setelah dapat tanggalnya, member-member yang udah isi voting, ditanyain mau ikut kontes nggak? Mereka kan mengisi, berarti kan mereka mau hadir ya gitu. Oh, saya bisa hadir tanggal segini. Hadir mau ngapain? Berarti mau kontes kan gitu. Jadi yang sudah isi voting, boleh dipersuade lagi. Your persuasive skill selalu di mana-mana gitu digunakan. Untuk mereka ikut kontes. Kalau yang ikutan kontes cuma 1-2 orang nggak seru. Jadi diusahakan kalau punya membernya banyak, banyak juga yang ikut kontes. 75% gitu paling enggak. Apalagi kalau membernya sedikit, harus semuanya berani ikut kontes. Untuk kontes, tidak selalu VPE harus menjadi organizing chair. Bahkan, organizing chair bisa juga minta tolong dari klub lain. Misalnya klub saya tuh membernya cuma 8 gitu. Kalau satu jadi organizing chair tinggal 7. Terus yang jadi role taker yang kontes siapa gitu kan ya. Jadi kalau memang keterbatasan bisa organizing chair minta bantu dengan member lain. Termasuk role takernya gitu ya. Tapi tentunya VPE yang punya tanggung jawab. Walaupun ini OC-nya yang ngerjain, tapi ini tanggung jawabnya VPE ya. Jangan, kamu jadi OC ya, lempar aja gitu. Nggak mau tahu, jangan kayak gitu. Jadi tetap tanggung jawabnya VPE. Ingat ya, ini August. Mulai pick date, mulai incer-incer lagi siapa membernya yang mau diajak untuk ikut kontes. Semakin banyak yang ikut kontes, semakin banyak peluangnya untuk mendapat yang lebih baik naik ke area kontes dan seterusnya. Dan yang terakhir, replacement and assistant. Tadi saya udah bahas sedikit di depan. Jangan kerja sendiri. Kan VPI kerjaannya banyak. Capek. Ya, bisa minta bantu dengan exco lain seperti yang saya lakukan, minta bantu sekretari. Bisa minta bantu non-exco atau member. Dengan kita punya assistant, ini assistant kayak tidak resmi ya sebenarnya. Karena kan tidak tercatat dan tidak dapat kredit, tidak dapat apa-apa. Tapi kita seperti sebenarnya itu menyiapkan replacement kita. Nah, di sini ada Toastmasters Debbie. Dari 8 bulan sebelum pergantian exco, saya udah bilang sama dia, kayaknya kamu bagus jadi VPI, kamu nanti jadi VPI ya. 6 bulan sebelum pergantian exco, saya udah kasih tahu tugas-tugas VPI ke dia, apa yang bisa dilakukan, apa yang dia bisa bantu saya. Misalnya, saya butuh minta bantuan cari accounter, karena accounter saya belum dapat, boleh minta bantu. Dia bantu cari. Saya minta bantu kamu untuk lebih sering clubbing, biar lebih banyak kenalan, networking, keuntungan untuk dia juga sendiri. Jadi prepare pengganti kita. Karena kalau sampai udah hari H, kita belum ada pengganti, risikonya apa? Kita-kita lagi kan gitu. Unless you love so much of being VPE and don't want to move on,
Silahkan, tapi buat saya itu bukan hal yang recommended. Kita perlu diversifikasi skills kita juga. Kalau sudah di VPI, cobalah hal yang lain. Baik hal yang lain atau hal yang lebih next level gitu. Kan kita hidup harus maju ya, keep changing. Oh, udah nyaman banget jadi VPI. Tapi biasanya sih orang nggak nyaman jadi VPI karena kerjaannya banyak. Jadi siapkan pengganti dari awal. Dan make sure orang itu juga mau dan bisa. Jadi persiapannya jangan cuma satu orang. Ya, biasa dua atau tiga. Karena kita udah sangat put our all hopes di satu orang, ternyata dia tidak renew. Ya, kita tidak bisa memaksa juga kan gitu. Sehingga kita punya pengganti dua atau tiga. Jadi itu role and responsibilities sebagai VPE. And what next? Ini. Kalau memang get lost banget nih, bahkan mau nanya ke orang juga bingung siapa yang mau ditanya. Harusnya enggak sih ya, Toastmasters itu orangnya tuh seneng ditanya. Kamu bisa nanya ke siapa aja dan mereka akan dengan senang hati menjelaskan. Tapi kalau ingin tahu lebih detail lagi, silahkan buka toastmasters.org. Ini banyak banget bahan-bahan mengenai VPE. Atau browsing-browsing di Google, banyak sekali orang yang sharing tips-tips menjadi VPE. Kemudian, untuk mempermudah hidup sebagai VPE, tadi saya udah bilang ya, bikin sharing folders. Sharing folders ini isinya bisa jadwal meeting kah, bisa tadi yang dengan VPPR, kita udah bikin tema dan word of the day. Kemudian VPPR kan bikin foldernya, bikin posternya, ditaruh di folder. Foldernya jangan di keep sama VPPR sendiri, tapi sharing akses. Kalau bisa sharing akses seluruh exco gitu. Sehingga siapapun yang mau mengambil poster itu bisa. Siapapun yang mau sharing di WhatsApp group, kalau VPI-nya tidak sempat, atau VPR juga tidak sempat gitu, bisa siapa aja bisa ngambil dari situ. Ya, kadang saya juga nyimpen project description, kemudian role taker script, kemudian juga evaluation form gitu. Karena ada aja sih member pas udah menjelang meeting, terus dia nggak tahu cari evaluation formnya di mana. Kita bisa guide dia, tapi kalau udah tinggal 5 menit lagi mau mulai meeting kan impossible juga ya. Kita tinggal share dari foldernya aja, gitu. Kemudian Toastmasters itu memang baik sekali ya. Ada banyak sekali trainings. Jadi ikutin. Setiap training, walaupun udah pernah ikut, tapi nanti pembicaranya beda, yang di-sharing suka beda lagi. Kalau punya waktu, ikut deh. Pasti banyak dapetnya. Oh ya, saya kembali sedikit ke sharing folders. Selain sharing folders, tadi saya kan udah sempat ngomong ya, ada sharing sheets juga gitu. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi kami itu punya, namanya itu meeting calendar. Kita bikin 3 bulan ke depan, dibikin kotak-kotak gitu, dan bisa diakses dan bisa dilihat oleh semua member. Sehingga member itu dengan mudah akan lihat, saya pengen speech kayaknya 2 minggu lagi. Dia lihat di kalender temanya apa, word of the day-nya apa, speakernya udah ada apa belum. Kalau waduh udah penuh ternyata, ya udah saya cepet-cepet booking deh di minggu berikutnya gitu ya. Atau misalnya takers gitu, saya pengen cobain jadi accountant deh. Lihat di situ. Yang bisa mengedit hanya presiden, VPI, dan sekretari. Jangan kasih semua orang akses untuk edit, karena nanti berantakan takutnya. Hanya 3 itu. Tapi yang bisa lihat, semuanya bisa lihat. Ya, itu juga berguna untuk apa tadi ya, ganti kalender. Kalau tiba-tiba misalnya VPI kan nyari role taker, tapi kan sekretari yang bikin agenda nih. Kecuali VP-nya mau kerjain semuanya ya gitu. Kalau yang ngerjain agenda orang lain kan dia harus lihat role takernya siapa. Di situ saya juga masukin juga kadang-kadang speech detail atau apa di note-note bawahnya gitu. Sehingga yang bikin agenda nanti nggak usah nanya-nanya. Kadang juga pasti tanya orangnya nggak langsung jawab. Begitu dijawab orangnya udah nggak sempet lagi bikin agendanya gitu kan, waktu availability-nya setiap orang beda-beda ya. Sehingga kalau kita semua bisa mengakses masing-masing itu akan menyenangkan. Kapan si sekretaris sempat bikin agendanya, dia bikin aja, udah ada semua di situ. Kecuali ada perubahan, ya notif each other gitu. Dan juga kan ada WhatsApp group. Ya, nanti kalau ada perubahan atau apa kan bisa diinfokan di WhatsApp group. Untuk WhatsApp group, ini yang nomor 6 nih akhirnya ya. WhatsApp group itu, kan kita punya WhatsApp group untuk klub. Rekomendasi saya, bikin WhatsApp group untuk exco dan WhatsApp group untuk role takers. Why? Role takers kadang isinya nggak cuma member klub kita doang, ada orang lain. Ya,
Jadi di sini WhatsApp group sementara. Isinya role takers meeting saat itu yang sedang disiapkan. Kalau misalnya hari ini WhatsApp group isinya orang-orang yang akan ambil role untuk meeting berikutnya. Selesai meeting, keluarin semua orang, masukkan lagi nama-nama yang akan ambil role di meeting berikutnya. Di situ koordinasi semua. Evaluation formnya mana? Judul speech-nya apa? Gitu. Terus nanti dikasih tahu, grammarian jangan lupa tugas kamu ini, accounter jangan lupa ini. Yang ngitung word of the day siapa? Grammarian atau accounter? Ya, yang memperkenalkan speaker siapa? Evaluator atau Tomnya? Semua nanti bisa dibahas di situ. Ya. Ya, kemudian tadi kan udah ikut training sebanyak-banyaknya dan jangan lupa networking. Karena kita butuh dealing with a lot of people, kita butuh banyak role takers, kita butuh banyak bikin special meetings yang mungkin banyak butuh banyak dibantu orang-orang lain. So, keep networking. How to have a networks clubbing. Clubbing. Dulu saya taunya kalau meeting di Maranatha ya Maranatha aja. Setiap Rabu malam saya meeting Toastmasters, sisanya nggak ada Toastmasters dalam hidup saya. Semenjak VPI, kayaknya 5 kali seminggu deh. Kalau lagi burnout, oke, 3 kali lah seminggu dibatasi. Tapi di situ kita bisa kenal banyak orang dan kenal dengan orang-orang yang luar biasa. Jadi tidak hanya saya kenal orang yang bisa ditodong untuk role takers, tapi saya bisa nyontek poin-poin bagus dari meetingnya orang lain yang bisa saya terapkan di meeting saya. Itu sih yang penting. Kadang-kadang juga saya nemu cara-cara lucu untuk melakukan suatu roles yang bisa saya terapkan ke diri saya sendiri, ataupun saya kasih tips ke member saya nanti. Kamu kalau jadi timer kayak gini deh. Kamu kalau jadi accountant jangan cuma ngitung doang, nanti kamu kasih tips juga, kayak gitu-gitu ya. Ya, overall sih kayak gitu sih, jadi VPI. Ya, jadi ini yang tadi saya bahas mengenai apa yang bisa di-sharing-sharing nih semuanya ya. Jadi di sharing sheet saya punya sharing sheet meeting calendar, tadi yang member progress, kalau VPI mau bikin bisa dicek juga sama presiden mungkin, atau VPM-nya. Terus info-info ada juga saya bikin, supaya siapa yang bisa bukain Zoom ya hari ini, passwordnya apa gitu ya. Kalau udah ada di sharing sheet kita, yang biasanya sharing sheet saya kasih bit.ly juga, biar orang gampang ingatnya. Kalau nggak kan hurufnya susah dibaca tuh, yang nggak bisa diingat. Atau broadcast message, kan setiap kali mau meeting kita suka broadcast. Daripada kita bikin berulang-ulang, kita simpan aja di sana. Nanti tinggal copy paste, edit-edit dikit kan. Untuk sharing folders tadi ada meeting posters, role taker script, project description, evaluation form, kayak gitu ya. Nih contohnya tadi yang saya bilang nih, untuk meeting calendar. Semua ada di sini, semua bisa dilihat. Ya. Jadi kalau misalnya nih, aduh saya mau speech, saya mau di tanggal 12, udah ada education loh, gitu. Kalau education berarti kan waktunya panjang, udah nggak bisa ada speaker. Oke. Atau kita sebagai mentor kan, menti kita mau kita jadwalin nih, kamu nanti speech 2 minggu lagi ya, gitu. Ternyata education nggak bisa, jadi kamu tanggal berapa? Silahkan. Ini contoh agenda. Ya, bikin agenda yang terbaca. Emang sih bisa di Zoom sih, tapi kadang terlalu padat juga nggak enak bacanya, terus bikin yang bersih gitu. Jadi orang gampang, karena ini sangat berguna, dipegang sama Tom nanti kan ya, supaya meeting itu smooth. And that's all. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, feel free untuk kontak saya. Ya, nomor WhatsApp saya ada di WhatsApp group, semua WhatsApp group Division B. Saya Anna Mei. Silakan kontak saya jika ada yang masih ingin ditanyakan atau ingin berbagi any tips yang sudah diterapkan di klub teman-teman semua di sini dan ternyata berhasil gitu. Mungkin bisa dibagikan ke yang lain. Thank you.